Pantesan ya Presiden Joko Widodo ngotot ingin memindahkan ibu kota di Kalimantan. Penyebabnya, wow, bikin merinding. Nah, dari foto NASA, yaitu tahun 1990 hingga 2019, menunjukkan foto yang sangat wow sekali. Nah, seperti ini. Jadi pada waktu tahun 1990, perbandingan di tahun 2019 sangat mengejutkan. Di sini hampir hilang, hampir terendam air laut. Tetapi saat 1990, daratannya masih normal. Tetapi ketika foto 2019 menunjukkan sudah tertutupi air laut. Nah, perbandingannya di sini, hilang. Banyak yang hilang karena terkikis oleh air laut, apalagi di sini. Lihat. Ya, kemungkinan alasan seperti itulah akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota di Kalimantan. Ya, bukan karena itu saja sih. Karena penduduk di Jawa juga sudah sangat banyak sekali, yaitu hampir 50% penduduk Indonesia tinggal di Jawa, 150 juta. 54% masyarakat Indonesia yang paling padat adalah menduduki di Pulau Jawa. Karena itulah Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota di Kalimantan, sehingga mengurangi jumlah penduduk di Pulau Jawa. Ya, bukan itu saja. Karena ibu kota pindah di Kalimantan, akhirnya pun menjadi lebih berkeadilan. Dari pulau manapun untuk ke ibu kota, ya relatif sangat dekat dibandingkan di Jakarta. Orang Papua kalau mau ke ibu kota juga jauh, orang Aceh juga jauh. Tetapi kalau dipusatkan di titik tengah, yaitu Kalimantan, kemungkinan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa menjangkau ibu kota di Pulau Kalimantan tersebut. Dan menurut saya sih yang paling ekstrim menurut saya, karena diprediksi 10 tahun lagi Jakarta akan tenggelam. Itu menurut Joe Biden dari Amerika Serikat memprediksi kalau Jakarta di tahun 2030 akan tenggelam. Bahkan ilmuwan dari Indonesia malah memprediksi tahun 2050 Jakarta akan tenggelam, yaitu sebesar 95%. Ya, tidak salah lah kalau Presiden Joko Widodo sampai memindahkan ibu kota di Kalimantan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jakarta dan banjir seolah kawan lama. Melihat perkembangan dari waktu ke waktu, NASA menilai Jakarta sangat berisiko dan rentan tenggelam. Prediksi itu diungkapkan oleh The National Aeronautic and Space Administration NASA pada laman resminya tengah tahun ini. Penyebabnya kombinasi banyak faktor, perubahan iklim, jumlah penduduk yang terus bertambah, juga eksploitasi air di ibu kota Republik Indonesia itu. Dengan peningkatan suhu global dan pencairan lapisan es, maka banyak kota pesisir menghadapi risiko banjir yang semakin besar. Itu dikarenakan kenaikan permukaan air laut, tulis NASA. Rata-rata permukaan laut global naik sebesar 3,3 mm per tahun. Sudah begitu, hujan semakin intens dengan atmosfer yang semakin memanas. Itu ditambah dengan penyedotan air tanah tanpa ampun dengan pompa air. Data menunjukkan sekitar 40% luas tanah Jakarta berada di bawah permukaan laut saat ini. Pompa air tanah menyebabkan tanah-tanah tenggelam atau surut dengan kecepatan tinggi. Begitulah keterangan yang dibuat oleh NASA. Turunnya permukaan tanah Jakarta juga dipercepat oleh urbanisasi, perubahan fungsi lahan, dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Penyempit atau tersumbatnya saluran sungai dan kanal oleh sedimen dan sampah juga turut mempercepat penurunan tanah di Jakarta. Faktor lainnya yang mempercepat tenggelamnya Jakarta adalah reklamasi. NASA menunjukkan data bahwa sejak dulu Jakarta menjadi langganan banjir. Sejak tahun 1990, banjir besar di Jakarta rutin terjadi dalam beberapa tahun. Bentang alam di Jakarta rendah dan adanya sungai besar yang boleh dibilang selalu meluap kala banjir. Jakarta menjadi sangat akrab dengan banjir.
Nah, banjir menjadi semakin parah dengan perubahan fungsi area di pinggir sungai. Perubahan itu dicatat NASA lewat citra dari luar angkasa atau Landsat. Perbandingan Landsat Jakarta pada tahun 1990 dan 2020 sangat mencolok. Dari foto itu, nampak jelas evolusi Jakarta dalam tempo 3 dekade terakhir. Dari foto Landsat itu, bisa dilihat adanya hilangnya hutan dan vegetasi di sepanjang Sungai Ciliwung dan Cisadane. Area itu beralih menjadi pemukiman. Setelah tidak ada vegetasi dan hutan setelah menjadi pemukiman, luapan kedua sungai itu pun tidak lagi memiliki area penyerapan. Area itu kemudian justru berkontribusi terhadap limpasan dan banjir bandang. Musim hujan pada tahun 2007 membawa banjir yang sangat merusak dengan lebih dari 70% kota terendam. NASA membeberkan, dengan populasi di Jakarta meningkat lebih dari 2 kali lipat antara tahun 1990 dan 2020, menjadikan lebih banyak orang memadati dataran banjir yang berisiko tinggi. Begitulah keterangan oleh NASA. Dari Landsat tahun 1990 dan 2019 terlihat munculnya lahan buatan dan pembangunan di perairan Teluk Jakarta. Menurut salah satu analis data Landsat, setidaknya sudah ada 1.185 hektar lahan buatan di sepanjang pantai. Sebagian besar lahan itu digunakan untuk pembangunan perumahan kelas atas dan lapangan golf, ujar Segupta, peneliti penginderaan jauh di China Normal University. Lahan buatan atau reklamasi itu memiliki risiko tinggi. Menurut Segupta, Jakarta tak bisa menghindari dan melawan kenaikan permukaan laut serta gelombang badai. Pulau-pulau buatan seringkali merupakan jenis tanah yang paling cepat turun karena pasir dan tanahnya mengendap dan menjadi padat seiring waktu, kata Segupta. Satelit dan sensor berbasis darat mencatat sebagian Jakarta Utara mengalami penurunan puluhan milimeter per tahun. Di pulau reklamasi baru, angka itu cukup tinggi hingga 80 mm per tahun. Saat ini pulau-pulau reklamasi berisi perumahan yang dibangun oleh pembangunan terpadu pesisir Jakarta. Ini adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi kota dari banjir dan mendorong pembangunan ekonomi. Inisiatif utamanya adalah membangun tanggul laut raksasa dan 17 pulau buatan baru di sekitar Teluk Jakarta. Meskipun pengerjaan proyek dimulai tahun 2015, berbagai masalah tak terhindarkan dan justru memperlambat konstruksi. Pemerintah Indonesia telah membahas pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Langkah ini diharapkan bisa membawa perubahan pada Jakarta yang semakin padat dan terendam. Diketahui Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan lokasi dan rencananya pemindahan ibu kota baru Indonesia. Pemerintah, kata Presiden, memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara. Jokowi menuturkan ada sejumlah alasan khusus mengapa ibu kota harus dipindahkan. Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, kata Kepala Negara dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 16 Agustus 2019 yang lalu. Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total jumlah penduduk Indonesia dan 58% PDB ekonomi Indonesia ini ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan, ujar Presiden. Jokowi yang juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, Jakarta dan Pulau Jawa tak bisa dibiarkan terus-menerus menanggung beban yang kian sangat berat. Kita tidak bisa membiarkan terus-menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani, ujar Jokowi. Dengan alasan itu, ujar Jokowi, ibu kota negara harus dipindah. Sebelumnya Jokowi resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, ujar Jokowi. Saat mengumumkan ibu kota baru ini, Jokowi terlihat didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala, Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu, terlihat juga sejumlah pejabat pemerintahan, diantaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, dan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo.
Bahkan juga Presiden Amerika Serikat Joe Biden memprediksi potensi Jakarta yang akan tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Ia menyampaikan prediksi itu di hadapan para pemimpin intelijen AS pada 27 Juli 2021. Disampaikan Joe Biden dalam pidatonya bahwa Jakarta terancam tenggelam akibat perubahan iklim yang tengah melanda dunia. Adanya pernyataan Joe Biden membuat daerah khusus ibu kota atau DKI Jakarta menjadi sorotan dunia. Apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar bahwa dalam 10 tahun ke depan mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air, ujar Biden. Keterangan ini dilansir Sakata dari Liputan 6 yang mengutip situs resmi White House pada Jumat 30 Juli 2021. Peringatan bahwa daratan Jakarta bukan kali pertama. Sebelumnya Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA, para peneliti di NASA melaporkan suhu global mengalami peningkatan sehingga lapisan es mencair. Hal ini akan membuat sejumlah kota di pesisir pantai seperti Jakarta terancam tenggelam karena luapan air laut yang semakin tinggi. Bahkan sebelum NASA mengeluarkan pernyataan itu, seperti Lembaga Nasional, Tim Peneliti Geodesi dari Institut Teknik Bandung, hingga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, dua lembaga ini sudah melakukan riset terkait penurunan permukaan tanah dan meningkatnya permukaan air laut di pesisir Jakarta. Para ahli dari dua lembaga itu menyatakan bukan tidak mungkin 95% wilayah Jakarta akan tenggelam pada 2050 mendatang.